Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat pinjaman di aplikasi modal nasional, kalian simak video ini sampai selesai ya, biar teman-teman tidak panik ataupun takut misalkan kalian telat bayar di aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di aplikasi modal nasional atau Monas teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas untuk aplikasi Monas. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini aplikasi Monas teman-teman ya. Aplikasi Monas ini aplikasi ilegal atau legal, Bang? Jawabannya sudah legal. Jadi bukan ilegal teman-teman ya. Jadi ini khusus teman-teman yang masih belum tahu ya, karena masih ada teman-teman subscriber yang masih belum tahu ya aplikasi Monas ini ilegal apa legal, Bang. Jadi untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini legal, bukan ilegal. Intinya bukan ilegal ya. Oke, lanjut kita ke tagihan ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Nah, di sini ada tagihan 3 juta ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini sering saya bikin konten ya, tentang gagal bayar ya. Kalian bisa cek di video-video saya waktu telat dari 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sekarang ini keterlambatan sudah mencapai 508 hari teman-teman ya. Ya, jadi selalu saya update terus ya. Perlunya apa? Saya menginformasikan buat teman-teman subscriber, karena banyak teman-teman yang baru telat, kemudian panik, bahkan sampai stres karena diteror ya. Oke. Nah, di sini ada tagihan 3 juta, teman-teman. Telah terkena denda, silahkan melakukan pembayaran secepatnya. Kemudian jumlah hari telat 508 hari, tanggal 26 bulan 11 2022 ya. Jadi hampir 2 tahun teman-teman ya. Sudah 1,5 tahun ya, bukan 2 tahun ya. Sudah 1,5 tahun untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini tidak dibayar ya. Oke, seperti biasa ini untuk pelunasan teman-teman ya. Oke, 3 juta. Ini sudah stop di 3 juta ya. Oke, Bang, resikonya gagal bayar di Monas gimana, Bang? Apakah aman? Ya. Jawabannya aman banget, teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman telat bayar ya. Telat bayar di aplikasi Monas, sudah pasti kalian diteror ya. Jadi resiko gagal bayar itu, kalau teman-teman sudah telat itu biasanya, kalau kalian masih belum melunasi, telat 1 hari 2 hari ya, bahkan sampai 1 minggu, biasanya kalau masih belum bayar kalian biasanya diteror seperti itu ya. Apakah masalah, Bang? Apakah kalau kita ditelepon, diteror terus gimana, Bang? Sampai kapan? Bahkan ada teman-teman yang sampai menanyakan seperti itu. Resikonya gimana, Bang? Yang pertama, teman-teman, resiko yang pertama kalau kalian telat bayar itu sudah pasti di WA, di telepon kan? Ya, setiap hari ya. Kayak gitu ya, telepon, WA kayak gitu setiap hari, nggak henti-henti ya. Nah, misalkan teman-teman sudah telat 1 hari 2 hari di telepon, di WA ya, kemudian telat sudah 1 minggu, biasanya ada semacam teror kayak gitu, nakut-nakutin ya, gertak-gertak kalian kayak gitu. Itulah resiko misalkan kalian nggak bayar ya. Nah, resiko telat bayar ataupun gagal bayar itu sama ya, diteror di WA. Makanya buat teman-teman harus kuat mental. Masalah penagihan dari pinjol memang nakut-nakuti agar kalian segera melunasi tagihan tersebut, seperti itu. Kayak apapun WA kalian ya, kayak apapun ya, kalian di WA dari pinjol itu biasanya data Anda sudah lengkap di sini. Kalau masih Anda nggak bayar ya, terpaksa data Anda kayak gitu ya. Data Anda itu sebenarnya nakut-nakuti. Bahkan ada sebagian dari teman-teman yang masih belum bayar kemudian diancam ya, ataupun diteror, diancam sebar data, diteror sebar data kayak gitu. Nah, kalian nggak usah takut ya,
Gak usah panik, itu hanya nakut-nakuti. Sering saya infokan buat teman-teman, resikonya kalau kalian telat bayar itu diteror. Kayak apapun dapat WA-nya, dapat SMS, kalian misalkan telat bayar dapat WA, dapat telepon, kayak apapun isinya itu hanya nakut-nakuti, geretak kalian ya. Jadi dapat WA, wah data Anda sudah ditanyakan oleh atasan misalkan. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Kayak gitu, itu teror, nakut-nakuti. Nggak ada masalah sih, aman sebenarnya. Cukup teman-teman ya, kalau kalian memang tidak mampu bayar atau memang gagal bayar, cukup kuatin mental, itu aja sih. Ya, karena itu pengalaman saya seperti itu, diteror, di WA, di telepon, ya ditakut-takuti, itu aja sih. Bahkan kalau teman-teman masih belum bayar 2 minggu ataupun 3 minggu, biasanya ada WA kayak DC lapangan hari ini mau jemput dana ke rumah Anda. DC lapangan mau ke tempat kerja ya. Kayak gitu. Pokoknya intinya kalau kalian dapat WA dari pihak penagih itu nakut-nakuti, nggak ada masalah ya, nggak ada apa-apa. Masalah DC sejauh pengalaman ini, pengalaman saya sudah lewat 1,5 tahun nggak ada. Kalau pas telat 2 minggu itu sering banget dapat WA DC mau datang, DC mau datang, besoknya lagi tim kolektor mau datang, tapi cuman WA aja ya, WA aja, nggak datang DC-nya. Wah, jadi ini nakut-nakuti. Kalau teman-teman nggak kuat mental, mungkin kalian sudah pusing. Nggak ada. Banyak teman-teman yang bertanya, bang gimana solusinya? Solusinya ya cuman kuatin mental. Kalau kalian gagal bayar itu cukup kuatin mental ya. Bang gimana bang, sampai kapan kalau kita nggak bayar sampai 1 tahun apakah lunas? Nggak ada yang namanya pinjol itu lunas sendiri, nggak ada. Kalau kalian nggak bayar ya sudah, nggak, tetap aja kalau kalian masuk ke aplikasinya ada tagihan. Tapi ya cuman gitu-gitu aja. Masalah resiko nggak ada resiko, DC lapangan datang ke rumah, sebar data nggak ada, itu aja sih. Kalian lihatlah di video-video saya itu, pinjol apa aja ada, semua di Galbay. Ya kalau saya nggak pikir apa resikonya, nggak ada resikonya, cuman resikonya ya diteror, itu aja. Kalau saya pribadi diteror, bahkan saya teror balik karena saya nggak pernah takut teman-teman. Ngapain takut kalau memang pinjol itu ya, cara penagihan seperti itu, saya bahkan lebih berani saya gagal bayar. Karena apa? Kita telat 1 hari 2 hari sudah diteror dengan macam-macam ya, pokoknya ditakut-takuti kayak gitu. Nah, semakin kalian takut telat bayar ya, itu semakin ditakut-takuti oleh pihak pinjol gitu loh. Makanya banyak teman-teman yang pusing karena takut. Karena pinjol mencari orang-orang yang takut. Semakin kalian takut, semakin diteror, semakin ditakut-takuti. Kalau kalian nggak percaya ya, kalian cek di video-video saya. Nggak pernah saya takut, panik, nggak pernah ya. Bahkan dari pihak penagihnya yang saya teror, seperti itu ya. Jadi intinya kalian gagal bayar di aplikasi Monas itu nggak ada DC lapangan ya, sebar data nggak ada. Resiko Galbay di aplikasi Monas apa bang? Aman, nggak ada risikonya ya, cuman diteror, itu aja sih. Kalau kalian nggak nyaman diteror, ganti nomor, itu aja, sudah cukup itu ya. Itulah solusinya, ganti nomor ya sudah ya, nggak ada apa-apa, nggak ada DC. Cuman kalau teman-teman telat 1 minggu 2 minggu, biasanya konder tetap dihubungi ya, tolong sampaikan ini kemana kayak gitu. Aduh, itu apa itu, cuma nakut-nakuti aja ya. Jadi solusinya ganti nomor ya, kuatin mental, itu aja. Dampaknya nggak ada sih, apa dampaknya ya. Jadi untuk Galbay di aplikasi Monas atau modal nasional ini aman, nggak ada DC-nya ya. Seperti itu teman-teman ya, cuman ya diteror, itu aja sih. Saran saya kuatin mental udah cukup sih ya. Kalau kalian merasa berisik, ganti nomor, itu aja, nggak ada yang lain sudah ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.